Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum tentang hitung jumlah trombosit. Alat dan bahan yang kita perlukan untuk hitung jumlah trombosit adalah hemositometer. Hemositometer ini terdiri dari bilik hitung improv Neubauer dan pipet Thoma. Pipet Thoma yang kita gunakan untuk hitung jumlah trombosit adalah pipet Thoma dengan batu berwarna merah. Kemudian reagen yang kita gunakan untuk hitung jumlah trombosit terdiri dari dua macam. Kita bisa menggunakan reseker atau amonium oksalat. Kemudian ada cawan Petri yang telah diisi dengan tisu yang dibasahi oleh air. Cawan Petri ini berfungsi untuk inkubasi agar sel darah mengendap dan bilik hitung tidak kering. Kemudian ada deglas. Deglas ini berfungsi untuk menutup bilik hitung improv Neubauer. Kemudian ada aspirator sebagai alat bantu menghisap pada saat pemipetan dengan menggunakan pipet Thoma. Kemudian ada sampel darah. Sebelum kita menggunakan sampel darah, pastikan kita sudah menghomogenkan terlebih dahulu. Dan pastikan bahwa sampel darah ini tidak lisis dan tidak ada gumpalan. Setelah itu kita masuk ke dalam prosedur kerja. Pertama kita siapkan terlebih dahulu cawan Petri yang telah kita isi dengan tisu yang dibasahi oleh air untuk inkubasi. Kemudian kita siapkan alat hemositometer seperti bilik hitung improv Neubauer. Bilik hitung improv Neubauer kita tutup dengan cover glass. Kemudian kita mulai ke dalam tahap pemipetan. Ambil pipet Thoma yang batu berwarna merah. Kemudian kita pasang dengan aspirator seperti ini. Kemudian kita lakukan pemipetan darah sampai angka 0,5. Sampel darah kita homogenkan terlebih dahulu. Kemudian kita pipet darah sampai angka 0,5. Setelah itu kita usap dengan tisu. Setelah itu kita pipet reseker sampai angka 101. Untuk menghindari kontaminasi, sebaiknya kita tuangkan larutan reseker ke dalam tutup botol seperti ini. Pipet reagen reseker sampai angka 101. Setelah sampai menunjukkan angka 101, kemudian kita homogenkan. Lepas aspirator. Kemudian kita homogenkan membentuk angka 8. Kita homogenkan sampai kurang lebih selama 1 menit. Setelah itu kita buang 3-5 tetes pertama. Setelah itu kita teteskan pada bagian atas tengah deglas. Dengan adanya gaya kapilaritas, maka cairan akan bergerak dengan sendirinya memenuhi bidang pada bilik hitung. Setelah kita meneteskan pada bilik hitung, kemudian kita inkubasi selama 5 menit di dalam cawan Petri. Setelah kita inkubasi 5 menit, kemudian kita amati pada mikroskop. Pertama kita lakukan terlebih dahulu orientasi lapang pandang dengan perbesaran paling kecil yaitu 4 kali. Dengan perbesaran 4 kali,
kita harus menempatkan lensa pada cincin yang berwarna merah seperti ini. Kemudian kita atur kondensor. Kondensor untuk besaran paling kecil yaitu kita turun penuh. Kemudian diafragma kita tutup. Setelah itu kita naikkan meja mikroskop dengan memutar makrometer. Setelah itu kita mencari lapang pandang dengan cara memutar makrometer ke arah sebaliknya. Ini adalah gambar lapang pandang dengan besaran paling kecil yaitu 4 kali. Ini adalah penampakan lapang pandang yang kita lakukan pada perbesaran paling kecil yaitu 4 kali. Tampak garis-garis ini adalah yang namanya bilik hitung. Setelah kita menemukan lapang pandang pada perbesaran 4 kali, kemudian kita menempatkan kotak pertama eritrosit itu pada tengah lapang pandang. Ciri-cirinya adalah apabila kita melihat pada sebelah kiri kotak sedang eritrosit, maka kita akan melihat garis horizontal. Dan apabila kita melihat pada bagian atas kotak sedang eritrosit, kita akan melihat garis vertikal. Ini adalah penampakan kotak sedang pertama eritrosit pada tengah lapang pandang. Kita bisa lihat pada sebelah kiri ada garis horizontal dan pada bagian atas ada garis vertikal. Setelah kita menempatkan kotak pertama sedang eritrosit pada tengah lapang pandang, kemudian kita geser ke perbesaran 40 kali. Dalam menghitung jumlah trombosit, kita menghitung dalam 12 kotak sedang eritrosit dan 8 kotak kecil eritrosit. Dalam menghitung jumlah trombosit, kita harus menentukan batas daerah yang akan kita gunakan untuk perhitungan. Jika kita menentukan pada batas kiri atas, maka hanya sel yang mengenai garis tengah pada batas kiri atas saja yang kita hitung. Sebaliknya pada batas kanan bawah tidak kita hitung. Ini adalah penampakan kotak pertama eritrosit pada perbesaran 40 kali. Bisa kita lihat bahwa sel yang berkelip itu adalah trombosit. Kemudian kita lakukan perhitungan trombosit. Kita lakukan perhitungan dalam 12,5 kotak eritrosit. Pada kotak pertama, kita mendapatkan jumlah trombosit sebanyak 5. Setelah kita lakukan perhitungan jumlah trombosit dalam 12,5 kotak, kemudian kita jumlahkan keseluruhan yang kita peroleh, lalu kita hitung dengan menggunakan rumus N per V kali P, di mana N adalah jumlah trombosit total, kemudian V adalah volume, panjang kali lebar kali tinggi, di mana P adalah panjang kotak eritrosit 0,2 dan lebar kotak eritrosit adalah 0,2 dan tinggi adalah 0,1. Kemudian kita kalikan dengan P, yaitu pengenceran. Pengenceran yang kita gunakan adalah 200 kali. Kemudian kita hitung dengan rumus. Kita tentukan nilai N. N adalah jumlah total trombosit. Jumlahnya adalah 35. Dan kita bagi dalam, karena kita menghitung jumlah trombosit dalam 12,5 kotak, maka kita bagi dengan 12,5 kalikan dengan panjang kotak eritrosit adalah 0,2, lebar kotak eritrosit adalah 0,2, dan tinggi adalah 0,1. Kemudian kita kalikan dengan pengenceran 200. Kemudian kita lakukan perhitungan, dahulukan yang ada di dalam kurung. Kali 0,04 kali 200, maka 35 dibagi 0,05 dikali 200 sama dengan 700 kali 200 sama dengan
140.000 sel per milimeter kubik. Setelah kita lakukan perhitungan, kemudian kita simpulkan. Kita menyimpulkan dengan cara membandingkan hasil yang kita peroleh dengan nilai normal. Nilai normal jumlah trombosit adalah 150.000 sampai 450.000 sel per milimeter kubik. Karena hasil yang kita peroleh adalah 140.000 sel per milimeter kubik, maka kesimpulannya adalah jumlah trombosit pasien kurang dari batas normal atau rendah, atau yang kita sebut sebagai trombositopenia. Setelah mahasiswa melakukan praktikum, mahasiswa diwajibkan untuk membuat lembar laporan harian praktikum dengan format seperti ini: jenis pemeriksaan, metode, prinsip, alat dan bahan, prosedur, hasil, nilai rujukan, kesimpulan, lalu pembahasan. Setelah mahasiswa selesai menulis laporan, kemudian mahasiswa diwajibkan untuk membersihkan alat dan membuang sampah pada tempatnya. Sekian praktikum hematologi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.